Faktor-faktor yang menyebabkan turun naiknya subscriber. Oke, simak terus videonya sampai habis. Halo wargi-wargi sadayana. Anu tadi itu, anu tadi ya. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta napi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu teu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Asep Tahlil. Yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang bertemu ataupun yang belum bertemu. Kalau bertemu mari kita ngopi bersama. Ketemu lagi sama saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal. Maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ke pending terus ya, mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang di komen tuh ya. Soalnya kan kemarin saya hari Minggu itu kan habis olahraga dulu ya, skirmish. Skirmish apa tuh, olahraga tembak strategi airsoft gun itu ya. Buat teman-teman barangkali yang minat atau suka sama olahraga itu, nanti next time saya bikin konten lagi tentang itu ya. Cuman kalau semuanya yang kurang suka sama olahraga itu mohon maaf, saya juga nyelingin sama hobi saya itu ya. Tapi tenang, kalian mau minta ngebahas apa juga saya bahas selama itu positif dan berfaedah, pasti akan saya bahas ya. Oke, sebelumnya yang udah 2 hari yang lalu yang nanya nih ya, dari Safa Official nanya, Bang, kalau subscriber turun naik itu kenapa Bang? Nah, nanya ya. Sebenarnya channel saya ini bukan konten tentang tutorial YouTuber pemula ya. Cuman kan sesuai di deskripsi channel saya ya, apa aja yang dibahas selama itu positif dan berfaedah pasti saya bahas, oke? Cuman sebelumnya saya mau nanggepin dulu nih komen-komenan yang sebelumnya udah masuk ke konten saya ya. Maaf nih kawan-kawan, baru saya buka sekarang nih. Oke ya, yang pertama ada dari Mas Rod Avandi. Tetap semangat kawan, salam kompak selalu teman-teman semua. Jauh dekat mari ngopi, stay connected. Mantap, suka ngopi juga kau. Nanti kalau ketemu nanti kita ngopi bersama lah ya. Terus ini dari Die Da Costa, kayaknya kenal nih. Die Da Costa kayak yang kenal, tapi siapa ya? Yang penting balas dulu aja lah. Masukan Kang Asep, masukin segala deh. Masukan Kang Asep, kalau pas bikin video keceplosan bahasa Sunda, bikin translate-nya di layar. Oke, nanti saya juga belajar dulu ya ngedit videonya. Soalnya saya bukan editor, ini juga iseng-iseng ngedit video. Ya akhirnya di-upload lah ke YouTube ya. Nanti saya belajar lagi bikin subtitle gimana caranya ya. Oke, siap. Terima kasih Die Da Costa atas masukannya, mantap lah ya. Terus ini dari Kikok doang, Gaskeun mungkin, bukan Geuskeun, Gaskeun lah pokoknya nama ya, mantap. Terus ini ada juga dari orang kampung biasa. Salam YouTuber pemula kawan-kawan. Salam, saya juga YouTuber pemula ya, belum setahun saya juga main YouTube kayak gini ya. Saya main YouTube kayak gini karena hobi aja, berbagi sama teman-teman semua ya. Terus ini ada dari Kreasi Mandiri, hadir Bang. Oke, terima kasih banyak, mantap lah. Terus ada juga dari channel keluarga pemula, semoga cepet monet mungkin ya. Iya, ini channel keluarga juga yang rajin posting videonya ya, biar cepet monet juga ya. Terus ini ada dari Akang Motovlog, semangat Bang, sesama pemula nih, saya juga pemula. Oke siap, sesama pemula saling kasih support ya, Akang Motovlog. Nah, ini ada juga dari Andri Grow. Wah, anak yang softer nih kayaknya. Semangat terus kakak, salam ragam 717, salam hura ya.
Terus ini ada dari Vega Aliando, bos salam kenal, sukses ya. Oke, salam kenal juga dari Asep Tahlil ya. Terus ini dari ini mah udah bukan orang asing ini, dari Bang Ujid hadir bari di cai kopian kuduna. Bang Ujid diajakan ngopi, jangan bahasa Sunda ya, ada yang gak ngerti soalnya. Bang Ujid nih kalau diajak ngopi malah kabur terus. Saya kan suka ngajak ngopi, tapi suka kabur terus ini kalau pulang kerja nih. Kalau pulang kerja nih. Ya udah Bang Ujid, nanti kalau ketemu lagi kita ngopi bareng ya. Awas Bang Ujid, jangan kabur lagi kalau diajak ngopi. Ini ada lagi dari Halo Nang. Halo pemula, ayo makan gorengan di tempatku. WK. Saya curiga ini Halo Nang ini. Aduh. Halo Nang, saya malu Saya bukan channel tentang konten tutorial YouTuber pemula. Aduh, harusnya ini izin dulu nih ke Halonang ini, soalnya channel Halonang ini ngebahas tentang YouTuber pemula gitu ya. Aduh, Bang Halonang, nanti saya belajar di channelnya Halonang lah ya. Jadi malu saya. Ayo makan gorengan di tempatku, bukan makan gorengan di tempatku. Nanti saya belajar tentang YouTuber pemula ya lah ya di Halonang ini. Ini juga Halonang YouTuber kontennya tentang YouTuber pemula ya. Saya jadi malu nih. Saya buka channel saya bukan tentang tutorial YouTuber pemula, tapi malah ngebahas ini. Tapi gak apa-apa lah, sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi lah ya. Terus ini ada juga dari Balia Dira Channel. Oke kawan, informasinya sangat bermanfaat, terima kasih. Oh ini yang komen di video saya yang sebelumnya yang ngasih itu mungkinnya. Terus ini ada dari Lanceng Mirza, terima kasih sudah berbagi ilmunya Kang. Oke, sama-sama. Saya suka berbagi ya, kalau semuanya saya punya suatu hal yang menarik untuk dibagikan ya saya bagi ya, soalnya kan ilmu yang bermanfaat itu bisa dibawa sampai mati ya. Ada lagi ini dari Amazam, semangat. Oke, tiap hari juga saya selalu semangat, pasti itu mah. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan ya. Yang nanya nih, pokoknya ini pasti saya bahas secara mendetail. Cuman saya ini menjelaskannya ya buat Safa Official nih. Sebelumnya mohon maaf mungkin di konten-konten orang berbeda dengan yang saya bahas ya. Soalnya kan kalau samanya yang orang banyak pakai teori ini dan ini ya. Nah, kalau samanya kayak gitu kan kadang saya juga agak kurang paham. Cuman saya sebelumnya juga udah saya ulik-ulik, saya pelajari, saya pahami. Nah, dan akhirnya saya mendapatkan hasil riset saya sendiri ya. Oh ya, barangkali lupa tadi apa pertanyaannya ya dari Safa Official. Bang, kalau subscriber turun naik itu kenapa Bang? Nah, sebenarnya banyak faktornya ya. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya banyak lagi secara teori dan non teori ya. Ini menurut berdasarkan pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau seumpamanya subscriber turun naik itu ya, ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Soalnya kenapa? Subscriber itu tergantung dari minat orang lain terhadap channel kita, begitu ya. Jadi kalau seumpamanya, jadi saya bahas yang bisa kita kendalikan dulu ya. Yang bisa kita kendalikan nih tentang konten kita, apakah bermanfaat tidak untuk orang lain. Nah, terus konten kita itu menarik tidak bagi orang lain. Nah, konten kita ini akan sepanjangnya bermanfaat atau tidak. Soalnya kan ada konten yang cuma tren pada saat itu aja, nanti kesananya udah agak rame lagi. Ya saya juga belajar dari channel-channel besar ya, kayak DNJC,
Jalan Sugik, Insan Tutor dan yang lainnya ya. Jadi sebisa mungkin kita kalau seumpamanya bikin konten itu ya yang bisa bermanfaat sepanjang masa gitu ya. Contohnya, contoh kecil nih, umpamanya channel kita ini channel tentang masak-masakan, tutorial bikin nasi uduk umpamanya ya, itu kan sampai kapan juga orang banyak yang nyari tutorial apa tuh, konten tutorial bikin nasi uduk itu ya. Soalnya kan ada anak-anak yang mau belajar masak gitu ya, cari di YouTube konten tentang tutorial bikin nasi uduk gitu. Pokoknya kalau semuanya konten tentang tutorial itu gak bakal habis di telan masa ya, soalnya itu bukan tren kalau tutorial kayak gitu ya. Terus yang bisa kita kendalikan lagi apa tuh, tentang algoritma YouTube ya. Ini apa tuh, ada sangkut pautnya dengan view ya. Ini udah saya bahas di video saya yang sebelumnya, yang ini ya. Nah itu bisa kita kendalikan ya. Awalnya mungkin orang lihat dulu, nonton dulu video kita lah, 1 video 2 video nggak tertarik, cuman orang berpikir wah kayaknya bermanfaat nih, akhirnya mereka bisa di subscribe gitu ya. Nah itu yang bisa kendalikan. Terus ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin orang itu udah tidak berminat lagi dengan konten-konten kita, atau mungkin konten kitanya yang membosankan gitu ya, sehingga orang lain itu mengunsubscribe. Nah terus ada juga kalau seumpamanya kita nyubscribe-nya itu secara paksaan gitu ya. Kalau bisa kalau semuanya subscribe itu secara alami ya, apalagi kita sebagai pemula gitu ya. Soalnya kan kedepannya kita butuh subscriber yang berkualitas gitu. Jadi nggak asal subscribe aja tapi kedepannya nggak nontonin video kita gitu ya. Kita inginkan yang subscribe kita itu kan kedepannya nontonin video kita gitu ya setelah kita monet gitu ya. Gak mungkin kan setelah monetasi gitu konten kita jadi sepi gitu ya, karena yang subscribe kita itu cuma disuruh sama kita cuma buat subscribe doang, gak nyuruh nontonin video kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngajak subscribe itu sesuai ke orang yang bisa kita arahkan ke konten kita. Umpamanya ada teman kita nih yang mau belajar YouTube, terus kebetulan konten kita isinya tentang tutorial YouTube. Nah bisa kalian mau belajar YouTube juga, yuk bareng-bareng, soalnya konten saya isinya tentang tutorial YouTube gitu. Terus ada umpamanya teman-teman airsofter, umpamanya kebetulan sama hobi kita juga airsofter, teman-teman nih yang hobi airsofter bisa subscribe nih channel saya tentang dunia per airsofteran ya begitu. Jadi ibaratnya ngajak orang nge-subscribe itu yang sefrekuensi dengan konten kita gitu. Soalnya kan kita juga kedepannya butuh viewers gitu, bukan hanya sekedar subscribe gitu. Soalnya kan saya juga belajar dari channelnya Den JC ya, Jalan Sugik, Insan Tutor dan yang lainnya. Kita butuh subscriber yang berkualitas. Subscriber yang berkualitas itu gimana maksudnya? Ya bukan hanya subscribe tapi juga butuh ke konten kita gitu ya. Jadi intinya kita kalau seumpamanya mau subscriber banyak, jangan ngejar subscribe dulu, tapi perbaiki dulu konten kita. Buatlah channel kita ini jadi lebih berkualitas gitu. Jadi berikan saja dulu yang terbaik, insya Allah kita akan menerima suatu hal yang terbaik begitu ya. Kalau semuanya kita ngejar subscriber terus tapi kita tidak memperbaiki channel kita harus bagaimana, nah, konten kita isinya harus bagaimana gitu. Jadi perbaiki dulu, buatlah dulu channel kita ini channel yang berkualitas. Insya Allah subscriber pun akan masuk secara otomatis ke channel kita kalau semuanya channel kita ini berkualitas gitu ya. Saya juga nge-YouTube ini ya senang aja gitu berbagi.
kalau semuanya ada yang mau nge-subscribe ya syukur, alhamdulillah, terima kasih. Enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada yang ngomen juga udah senang banget gitu. Saya juga kalau semuanya ada yang ngomen kayak yang diajak ngobrol gitu. Soalnya kan saya juga waktu awal-awal gitu, jujur saya waktu awal-awal itu paling susah ngomong depan kamera. Saya lebih pede kalau ngomong depan banyak orang sekaligus gitu. Soalnya kenapa, kalau depan kamera itu kayak malu sendiri gitu, kok gue kayak ngomong sendiri gitu. Sedangkan kalau seumpamanya kita ngobrol depan banyak orang itu kan ada feedback gitu, saya nggak grogi gitu, lebih lihai gitu kalau ngomong depan banyak orang. Ibaratnya saya sendirian nih di atas panggung, terus ngobrol di hadapan ribuan orang sekaligus. Nah saya lebih percaya diri kayak gitu ya dibanding depan kamera. Ya awal-awalnya juga saya grogi kayak gitu kalau di depan kamera, cuman makin kesini saya belajar ya akhirnya alhamdulillah saya bisa bicara depan kamera kayak gini ya. Bisalah lihat video saya yang awal-awal ya, mumpung video saya belum banyak gitu ya, gimana perbedaannya video saya awal sama yang sekarang ya. Mungkin video saya juga yang sekarang masih jelek ya, cuman yang penting saya tujuannya berbagi buat kalian semua ya. Jadi intinya buat channel-channel yang ngebahas tentang tutorial YouTuber pemula, mohon maaf kalau saya ada kesalahan tentang materi yang saya jelaskan ya. Soalnya kan saya berbagi menurut pengalaman saya gitu, bukan berdasarkan teori gitu ya. Kalau semuanya berdasarkan teori saya juga beneran kurang paham gitu. Soalnya kan kalau semuanya berdasarkan teori saya harus paham tentang ini dan ini ya. Cuman ya saya diringkas aja, saya pahami sedikit demi sedikit. Oh ternyata intinya berikan dulu yang terbaik untuk audiens gitu ya, dan pelajari juga algoritmanya. Kita juga kalau seumpamanya upload video ke YouTube jangan asal upload gitu aja ya. Nah kita juga harus pelajari tentang algoritmanya, gimana biar video kita itu terbaca oleh sistem SEO-nya YouTube gitu ya. Nah yang sistem SEO juga saya masih belajar ya. Nantilah kalau semuanya saya sudah paham, nanti saya berbagi lagi ke teman-teman ya. Kalau ngebahas sekarang takutnya saya ada salah-salah gitu, atau takutnya dibilang so tahu gitu. Saya takut menyesatkan teman-teman nanti ke depannya ya. Pokoknya saya ini kalau tentang subscriber turun naik itu ya yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Pokoknya kalau semuanya kita ngejar subscriber, jangan melihat berapa jumlah subscribernya, tapi seberapa besar perjuangan yang telah kita berikan untuk para audiens gitu ya. Jadi intinya berikan saja dulu yang terbaik, insya Allah kita juga akan menerima yang terbaik gitu ya. Soalnya kalau seumpamanya kita ngejar subscriber aja tanpa menghiraukan kualitas channel kita, nanti kita capek sendiri ya. Kalau apalagi kalau semuanya ngelihat ya yang di konten saya yang sebelumnya juga udah saya bahas ya. Kan kita juga suka lihat ya konten orang lain 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan monet gitu ya. Jadi kita pas ngelihat ke channel kita udah setahun, hampir setahun, bahkan ada yang udah setahun 2 tahun lebih belum di monet juga, ngedrop sendiri gitu ya. Pokoknya kita berikan aja dulu yang terbaik ya. Jangan lihat berapa jumlah subscribernya, tapi lihat seberapa keras kita berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk para viewers kita ya. Jadi berikan aja dulu yang terbaik gitu. Saya juga ini ibaratnya ya berbagi aja dulu gitu kan. Yang tadi saya bilang, yang mau subscribe ya silahkan, alhamdulillah. Atau kalau mau cuma nonton doang juga ya alhamdulillah, terima kasih banyak gitu. Apalagi yang udah ngomen ya, yang udah ngomen juga sangat terima kasih banyak. Soalnya kalau seumpamanya saya bikin konten
ada yang komen saya kayak ada feedback gitu, enak gitu, kayak yang ngobrol gitu. Kalau awal-awal kan saya mikirnya kalau bikin video gitu ngomong depan kamera itu kayak ngomong sendiri gitu. Tapi kan kalau semuanya ada yang komen gitu kan enak, kita ngobrol saling sharing gitu ya, ada feedback gitu ya. Oke, pokoknya channel saya ini apa aja yang dibahas selama itu bermanfaat dan berfaedah pasti saya bahas. Itu juga sebelumnya dari Diki Firmansyah nih minta tutorial bikin akuarium kayaknya. Oke, nanti kalau saya udah ada modalnya bikin tutorial akuarium sama yang ahlinya ya, soalnya saya keliling-keliling juga kemarin-kemarin. Aduh, harganya mantap-mantap bikin akuarium tuh. Doain aja ya, semoga saya ada rezekinya. Nanti saya bikin tutorial tentang itu ya. Pokoknya sok kawan-kawan mau saya ngebahas apa, insya Allah kalau sayanya paham pasti akan saya bahas. Kalau seumpamanya saya belum paham, saya akan belajar dulu, nanti saya bahas dan berbagi sama teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman, ini saya mumpung lagi santai ya, soalnya kan saya kerja masuk shift siang sekarang ya, pulangnya malam gitu. Kalau minggu kemarin kan saya masuk malam pulang pagi, nah kalau sekarang masuk siang pulang malam gitu ya. Alhamdulillah saya bikin kontennya nggak keburu-buru ya, bisa balasin komentar-komentar kalian semua ya. Oke, terima kasih banyak yang udah komen dan udah nge-support saya ya, terima kasih banyak. Oke, saya akhiri dulu, cukup sampai di sini. Saya Asep Tahlil, terima kasih banyak sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.